Assalamualaikum semua. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara menggunakan riset kualitatif untuk mengawali bisnis kita. Nah, eh, kita sudah tahu ya bahwa riset kualitatif itu bisa diperlukan untuk beberapa hal dalam bisnis. Misalnya untuk pengembangan produk atau untuk menggali kira-kira potensi masalah apa yang ada di produk kita. Nah, selain itu, manfaat lainnya adalah untuk memberi kita gambaran akan bisnis yang akan kita masuki. Nah, gimana sih caranya? Oke, kita mulai. Nah, pertama kita perlu mengetahui 9 hal yang perlu uh, kita kuasai sebelum kita membuka bisnis. Apa saja itu? Yang pertama, informasi mengenai bahan baku. Baik itu dari segi minimal kita order berapa sih, kemudian harganya berapa, yang paling tinggi harganya seberapa, yang paling rendah seberapa, kualitasnya seperti apa. Biasanya kan ada yang KW, ada yang super, ada yang KW super seperti itu ya. Kemudian yang biasanya terlaris di konsumen kita itu yang seperti apa, kemudian produsennya di mana, caranya kita kontak ke produsen bagaimana, seperti itu ya. Oke, yang kedua adalah tentang ekspedisi atau bagaimana cara kita akan mengirim barang kita, baik barang kita yang dari supplier ataupun barang kita yang ke konsumen. Misalnya yang dari supplier, oh ternyata kita perlu datanginnya per kontainer, nggak bisa datengin sedikit-sedikit karena barangnya harus impor atau barangnya dari pulau lain, misalnya seperti itu. Kemudian waktu pengirimannya bagaimana? Misalnya kalau kontainer, oh berarti butuh waktu 1 bulan. Atau kalau kita cukup dengan paket biasa itu butuh waktu seminggu, tetapi proses ordernya bisa makan waktu 3 hari dari pertama kali orderan masuk, kemudian diproses oleh supplier kita, kemudian di packaging baru dikirim ke kita, seperti itu. Nah, kemudian packingnya bagaimana? Packing dalam bentuk bulk atau dalam bentuk besar, dan packing dalam bentuk kecil-kecil untuk konsumen retail misalnya. Nah, jarak tempuhnya berapa jauh, medannya seperti apa, apakah misalnya dulu saya pernah melihat pengusaha yang ini ya menurunkan pisang ke Jawa. Nah, medannya seperti apa? Kalau macet terlalu lama di jalan, nanti pisangnya itu akan cepat mateng. Jadi selama di perjalanan sudah mateng sehingga pada saat sampai di Semarang, akhirnya pisang-pisang tersebut ada sebagian yang sudah busuk seperti itu. Nah, kemudian alternatif pengirimannya apa? Misalnya kalau saya kan punyanya toko kaca ya. Nah, jadi toko kaca itu misalnya, oh alternatif pengirimannya kalau kurir biasa dia nggak akan mau kirim kaca karena resiko. Oh berarti harus pakai kargo. Kargo apa saja yang mau mengirim kaca? Bagaimana kita harus melakukan packingnya? Berapa biaya packingnya, begitu ya. Jadi bukan hanya biaya untuk pengirimannya, tapi juga biaya dari packagingnya itu sendiri. Yang ketiga adalah tentang produksi. Nah, proses produksinya seperti apa? Alur kerjanya seperti apa? Apakah alur kerjanya bisa dikerjakan oleh semua orang bersamaan atau harus step A dulu, baru step B, baru step C? Apakah orang yang bisa mengerjakan step A itu bisa mengerjakan step C juga atau mereka harus punya keahlian khusus? Kemudian lama waktu produksi berapa lama? Misalnya ada perusahaan frozen food. Oh, kalau saya pesan 100 biji harus pesan berapa lama ya? Katakanlah kita pesan makanan untuk arisan atau untuk syukuran wisuda gitu kan, kita juga mesti tanya dulu kan, Mbak, kalau saya pesan misalnya 50 dus, itu saya maksimal pesan berapa hari sebelumnya ya Mbak ya, gitu kan.
Kemudian kebutuhan tenaga kerjanya bagaimana? Kemudian kebutuhan mesin dan peralatannya bagaimana? Bisakah peralatan yang sama dipakai untuk 3 proses itu A, B, C, atau mesinnya dan peralatannya harus satu-satu? Begitu. Nah, selanjutnya adalah customers. Siapa customer kita? Rata-rata kebutuhannya bagaimana? Frekuensi pembeliannya? Apakah itu barang kita adalah barang yang dibutuhkan setiap hari, atau barang yang dibutuhkan misalnya setahun sekali, atau sekali butuh terus enggak lagi. Contohnya misalnya baju, itu kan kita nggak beli baju setiap hari ya, mungkin beberapa bulan sekali. Tapi kalau jilbab itu orang cenderung lebih sering beli daripada beli baju, ya kan? Nah, kemudian lokasi customernya di mana? Nah, untuk customer ini kita bisa pakai ilmu semut, yaitu semut itu adalah yang ingin kita tuju, si customer. Kemudian ada gula. Nah, semut pasti berkumpul di tempat di mana ada gula. Nah, customer kita akan berkumpul di tempat di mana ada gula. Entah itu misalnya customer kita nyasarnya siapa deh. Misalnya anak-anak mahasiswa, berarti kumpulnya di kampus. Misalnya pekerja, berarti kumpulnya di kantor. Misalnya anak-anak sekolah, bisa kumpul di sekolah, bisa kumpul di bimbel, ya kan? Kemudian misalnya remaja pada umumnya, bisa juga di mall, seperti itu ya. Nah, ada semut, ada gula, ada jalur semut. Kalau teman-teman biasa lihat kan semut suka berderet-deret datang ke tempatnya gula ya. Nah, jadi ada semut, ada gula, ada jalur semut. Jalur semut ini adalah jalur-jalur yang dilewati oleh si semut untuk menuju gula. Bisa jadi media komunikasi apa yang biasa dilewati oleh si semut. Misalnya, kalau remaja kan pakainya TikTok ya, gitu kan. Atau bisa jadi benar-benar jalur fisik. Jadi jalan dari perumahan sampai ke sekolahan gitu ya. Berarti sepanjang jalur itu, misalnya kita mau jual sarapan, berarti usahakan jualnya di jalur orang berangkat kerja, jangan di jalur orang pulang kerja. Kalau kita jual makanan di jalur orang pulang kerja, kita siapnya dari mulai sore sampai malam, karena ini makanan untuk dibungkus dibawa pulang gitu ya. Oke, selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah reseller. Bagaimana sistem resellernya? Kemudian ilmu-ilmu apa saja yang harus kita ajarkan ke reseller kita? Komisinya bagaimana? Kemudian gimana sih caranya biar mereka nggak gampang pindah gitu ya? Biar hati mereka terikat ke kita gitu. Nah, yang keenam adalah tentang cara menjual. Nggak semua orang tahu caranya menjual. Jadi memang kita perlu belajar tekniknya menjual itu bagaimana biar orang nggak ngerasa dijualin gitu loh. Karena kan niatnya kita kan sebetulnya membantu memecahkan masalah mereka ya, nggak sekedar jualan laku gitu kan. Kita niatnya membangun relasi untuk memecahkan masalah mereka. Kalau laku alhamdulillah, kalau nggak laku nggak apa-apa. Tapi jangan sampai juga kita terlalu sering tidak laku sehingga biaya operasional yang dikeluarkan lebih besar daripada hasil yang masuk gitu kan. Terus bagaimana cara kita bernegosiasi dan teknik closingnya seperti apa gitu. Nah, selanjutnya tentang membeli. Gimana sih syaratnya membeli? Seperti tadi ya, ada minimal ordernya, atau mungkin kalau kita beli ke pabrik nggak bisa sembarangan orang pertama kali kenal langsung bisa beli loh. Nah, itu caranya gimana? Kita bisa tanya-tanya misalnya orang di satpam situ, Pak, di sini ada nggak ya yang biasanya bisa membantu saya untuk bisa jadi konsumennya di pabrik ini? Biasanya nanti ada yang bisa lah membantu kita mengenalkan ke siapa yang bisa masuk pabrik situ. Nanti kalau sudah terbangun sekian bulan, baru akhirnya kita boleh masuk ke jadi konsumennya si pabrik itu. Tapi kalau dari awal biasanya nggak boleh kita langsung masuk, karena mereka juga protektif ya, melindungi konsumen-konsumen mereka yang sebelumnya. Kemudian durasinya, maksudnya proses untuk melakukan pembelian itu berapa lama, prosesnya bagaimana, apakah perlu
purchase order secara resmi dalam bentuk surat, atau cukup misalnya lewat WhatsApp atau lewat telepon saja bisa dikirim gitu ya. Kemudian prosesnya juga, apakah nanti mereka harus bikin surat penawaran terus nanti kita tanda tangan surat penawaran mereka sebagai tanda persetujuan, atau cukup dari proses order kita sudah menyatakan bahwa kita order gitu. Nah, karena ini cukup penting, jangan sampai kita merasa oh kita sudah order tapi sampai sana belum diproses. Kenapa? Tanda tangannya belum masuk, Bu. Nah, kadang-kadang kalau kita baru pertama buka bisnis bisa jadi seperti itu. Kemudian ada garansi atau tidak. Jadi misalnya ada toko A, ada toko B. Ternyata toko A menawarkan garansi, toko B tidak. Misalnya seperti itu. Kemudian pembayaran, bayarnya gimana? Harus tunai, boleh tempo, atau misalnya boleh dengan cek, atau bisa dengan transfer, atau gimana gitu. Nah, selanjutnya adalah promosi. Bagaimana cara kita mempromosikan produk kita? Baik itu secara online, secara offline, misalnya dengan flyer, dengan spanduk, dengan iklan di koran, bentuknya mau massal atau dengan personal. Personal kan misalnya satu-satu ke orang-orang yang kita kenal gitu ya. Kemudian diskon-diskon apa atau promo-promo apa yang bisa kita tawarkan, peak seasonnya kapan, jadi waktu orang beli paling banyak itu kapan, karena biasanya pada saat orang beli paling banyak disitulah kita harus jor-joran ada promo untuk meminimalkan stok gitu. Nah, terus bagaimana cara kita melakukan promosi agar stok lama kita bisa berkurang, misalnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah investor. Siapa saja sih yang kira-kira bisa jadi investor di bisnis kita? Karena investor kadang kan beda-beda ya. Ada yang orang lebih prefer invest ke pasar uang invest ke real estate ke properti, ke kos-kosan. Nah, kira-kira siapa yang mau jadi investor kita? Orang-orangnya siapa saja? Syaratnya bagaimana? Cara kita mengakses orang-orang itu bagaimana? Sama kayak ilmu semut tadi, tapi ini semutnya bukan konsumen tapi investor. Cara kita mengakses ke investor itu bagaimana? Kemudian durasinya seperti apa? Maksudnya apakah ini investasi yang satu proyek saja? Misalnya kalau proyek bangunan, perbaikan gedung A, itu kan berarti investor untuk satu proyek saja. Atau investor untuk seluruhnya, jadi dia dapat saham dari perusahaan kita. Prosesnya seperti apa? Perlu proses dengan notaris atau cukup perjanjian di bawah tangan? Garansinya apa? Kita perlu ngasih jaminan nggak ke investor itu? Kita perlu ngasih sertifikat atau benda lain nggak untuk jaminan bahwa uangnya dia akan selamat di tempat kita? Kemudian pembagian hasilnya seperti apa? Nah, itu adalah 9 hal yang perlu kita ketahui setidaknya sebelum kita membuka bisnis. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan informasi-informasi tersebut secara kualitatif ya? Karena kan kita perlu datanya secara mendalam. Kita nggak bisa kalau cuma kuantitatif saja, berarti nanti hanya data sedikit-sedikit. Tetapi kita betul-betul perlu penjelasan secara mendalam agar kita dapat lebih mantap dalam membuka bisnis kita. Nah, 5 sumber datanya adalah ini. Yang pertama tentunya internet. Kita bisa browsing dulu tentang bisnis, misalnya kita tertarik tentang fashion, kita browsing dulu tentang fashion, dasar hukumnya fashion seperti apa, kemudian sekarang kondisi fashion di Indonesia seperti apa, kira-kira kita masih ada prospek nggak di situ. Kemudian kita bisa coba cari juga suppliernya di mana. Tapi kalau untuk info-info tentang pulangnya di mana kayak gitu, kita tetap harus konfirmasi lagi, karena informasi-informasi di internet itu banyak yang sudah tidak terupdate. Kita cek lagi, kita cross check, apalagi kalau mereka minta ditransfer duluan ya. Kalau bisa usahakan supplier yang lokasinya dekat dengan kita agar modal kita lebih aman
gitu. Nah, yang kedua adalah stakeholder dari bisnis yang mau kita masuki. Jadi mulai dari konsumennya, siapa yang biasa kira-kira beli, kita bisa tanya, oh kamu sukanya yang seperti apa. Kalau kita bisa dapat kabar, bisa dapat akses ke suppliernya juga bisa tanya, oh suppliernya seperti apa. Stakeholder kan bisa dari pemerintah juga, oh caranya mengurus perizinan seperti apa, perlu nggak kita ngurus perizinan. Mungkin kalau toko biasa nggak perlu, tapi kalau usaha kita makanan, oh paling tidak perlu PIRT, caranya seperti apa gitu kan. Nah, itu adalah stakeholder. Terus bisa juga dari karyawan perusahaan itu. Misalnya karyawan kan kadang tahu nih, oh ini beli produknya di sini, atau beli bahan bakunya di sini, atau ini tenaga ahli yang bisa mengerjakan gitu kan. Nah, selanjutnya adalah ownernya. Alhamdulillah kalau kita punya akses ke ownernya, dan ownernya itu mau berbagi ilmu, kita bisa tanya, oh bagaimana sih step by stepnya membuat bisnis ini gitu ya. Tapi kan kadang nggak semua owner mau berbagi informasi kan. Nah, kemungkinan kalau kita M-nya atau kita pengennya bikin small business, kalau kita datang ke situ dan ownernya ada di situ, paling enggak kita bisa dapat sedikit data kuantitatif. Tapi kita tetap nanyanya secara kualitatif. Maksudnya gini, maksudnya kita nggak bisa dong nyodorin kuesioner ke dia, tanya apakah penjualan bulan ini baik, terus baik, tidak baik, atau berapa range penjualan Anda bulanan gitu kan, nggak mungkin juga. Jadi kita sambil ngobrol, terus oh ya rame Ci tokonya misalnya gitu. Habis lockdown ini ngaruh nggak sih Ci penjualan kayak gitu-gitu. Oh sampai 50% nggak Ci. Nah itu kan data kuantitatif, tapi kita dapatnya secara kualitatif sambil ngobrol dulu. Nggak bisa kita langsung ujuk-ujuk minta tolong isi kuesioner gitu kan, nggak bisa gitu ya. Nah yang selanjutnya kita bisa juga dapat data-data itu atau informasi-informasi itu dari komunitas. Misalnya kita sekedar mau tanya nih, kita lagi mau buka rumah makan baru. Kalau di komunitas itu kan biasanya kan di situ di komunitas bisnis ya, biasanya itu di situ ada yang levelnya supplier, ada yang levelnya grosir, ada yang levelnya retail. Nah, jadi kalau kita mau tanya, kita langsung tanya aja kita butuhnya apa. Misalnya ada yang ini enggak ya, saya lagi butuh ayam bahan baku berapa ton, ada yang bisa supply nggak, langsung tanya seperti itu. Jadi nanti pasti akan ada yang info. Jangan tanya kalau beli ayam jumlah besar nyarinya gimana ya. Kalau nanya kayak gitu kebanyakan orang segan untuk ngasih tahu karena ini kan informasi rahasia perusahaan gitu. Tapi kalau kita tanya saya butuh ayam sekian nih, siapa yang mau supply, itu biasanya nanti ada yang ngasih info gitu. Baik mungkin dia sambil nyambi jadi karyawan di situ atau dia sendiri memang suppliernya gitu. Nah, cara kita bergabung ke komunitas-komunitas ini bagaimana? Caranya biasanya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan bisnis. Zaman sekarang tuh banyak pelatihan-pelatihan bisnis yang gratisan juga. Nah, habis ikut pelatihan kan biasanya kita akan tetap stay di satu grup. Di satu grup itu kita bisa tanya macam-macam. Biasanya oh butuh produk apa, atau butuh packaging seperti apa, atau butuh support seperti apa. Biasanya mereka akan dengan senang hati menjawab dan itu akan lebih mudah. Kemudian yang terakhir adalah tanya dari mentor dan relasi. Mentor itu berarti memang orang yang kita hire atau punya relationship dengan kita dan dia memang benar-benar berkomitmen untuk mengajarkan kita berbisnis. Nah, kalau relasi ini bebas. Misalnya kita kenal orang yang juga berdagang di profesi yang sejenis tapi nggak persis, biasanya dia akan mau untuk berbagi informasi tentang bisnis tersebut. Misalnya nih, saya dulu kan buka toko kaca kan. Nah, saya nggak punya kenalan orang yang pernah buka toko kaca, dan kalaupun saya langsung ke sana nanya gitu kan pasti orang kan segan ngasih tahu. Nah, saya nanyanya ke toko kain.
memang beda sih ya. Tapi yang apa yang bisa saya tanyakan misalnya, Ci, gimana caranya membukukan sisa-sisa kain, karena kan kain kan gitu juga ya, dia beli roll-rollan, nanti orang beli 1 meter 2 meter. Nah ini sisa kainnya, ini caranya membukukan gimana, caranya membuat pembukuannya gimana, karena nanti kaca juga gitu, belinya 1 lembar tapi dipotong-potong kecil-kecil gitu kan, terus sisanya jadi berapa, nah pencatatannya seperti apa misalnya gitu, terus eh, proses penyimpanannya kayak gimana, itu masih bisa tanya ke dia. Tapi kalau tentang konsumennya seperti apa itu udah nggak bisa tanya. Nah ini bisa tanya kemana? Ke toko bangunan, karena kan kaca masih jadi satu sama bangunan kan. Punya relasi-relasi yang kontraktor nggak? Biasanya mereka di daerah mana saja, proyeknya di mana saja, itu bisa ke toko bangunan gitu. Nah jadi 5 sumber ini tadi memang bisa teman-teman kembangkan dan teman-teman satukan untuk menjadi sumber-sumber data kualitatif. Jangan lupa, karakteristik penelitian adalah harus sistematis. Jadi, apapun data yang teman-teman dapat, dicatat dulu, kemudian ditelaah. Oh, ternyata misalnya nih ya, sumber dari internet, caranya sukses membuka toko A, toko produk A gitu ya, itu bagaimana. Tapi ternyata info dari stakeholder seperti ini, produk yang mereka sukai yang seperti ini, lah informasi dari owner seperti ini. Nah kemudian teman-teman menyimpulkan sendiri, oh berarti menurut saya formula saya harus seperti ini untuk membuka bisnis ini gitu. Nah kuncinya apa untuk memperoleh data-data ini? Kuncinya adalah dengan menjaga relasi dan silaturahim. Karena kalau kita menjaga relasi, berarti suatu saat kita membutuhkan informasi, insya Allah mereka akan membantu. Jangan lupa kita juga harus membantu mereka kalau ada informasi, jangan pelit-pelit kalau ada informasi. Nah, sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya.